Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus masjid, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita, para generasi muda Islam, sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin, nikmat, rahmat dari Allah serta kekuatan iman yang beliau berikan kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang sangat kita cintai ini. Hanya dengan panggilan azan kita berbondong-bondong menuju masjid ini. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, sekiranya seseorang tak punya iman, maka tak akan tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid ini hanya dengan panggilan azan. Ini panggilan yang sangat luar biasa, yang menyentuh lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga ringan kaki melangkah, ringan tangan diayunkan, ringan mata kita dibuka untuk menuju masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah. Semoga saja apa yang sudah kita lakukan hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajat kita menjadi hamba yang bersyukur. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih berada di awal-awal Ramadan, yang mana bulan ini bulan yang sangat luar biasa, bulan yang penuh rahmat, penuh barakah, seluruh doa diijabah oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Maka orang-orang yang melewati bulan suci Ramadan tidak dapat dia ampunan dosa, maka inilah orang yang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, puasa yang diwajibkan 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Tarawih yang kita lakukan di malamnya itu hanya ada di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Dan bulan ini bulan yang dimana diturunkan kitab suci kita Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka oleh karena itu, menempuh bulan yang sangat ditunggu-tunggu ini, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar Ramadan ini tidak berlalu sia-sia saja. Orang yang sama saja amalannya,
sama saja rasanya bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain, maka ini orang-orang yang sangat-sangat rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar Ramadan kita, ibadah yang kita lakukan sempurna dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, persiapan ruhiyah. Apa persiapan ruhiyah? Persiapan rohani kita, jiwa kita. Ini harus kita persiapkan Bapak Ibu, mumpung di awal-awal Ramadan. Jiwa kita ini harus dibersihkan dari segala hal-hal yang akan merusak seluruh amal ibadah kita. Dan hati kita ini, jiwa kita ini harus dimasukkan hal-hal yang mulia, yang positif, yang akan menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Apa contohnya Bapak Ibu? Niat ini sebelum masuk Ramadan harus diluruskan. Bapak Ibu, banyak perkara amalan ibadah, perkara amalia, yang amal itu, ibadah itu terkesan luar biasa, pahalanya sangat besar, tapi gara-gara niatnya tidak lurus, nilai pahala ibadah yang dianggap besar tadi tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ibadah yang dianggap kecil dan remeh dia. Seakan-akan ibadah ini ibadah kecil, tapi ketika kita melakukannya dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, berkorban banai Bu Seiko Jawi misalnya, ya, Seiko Jawi itu harganya 18 juta, 20 juta, ya, tapi niat awak ingin dipuji orang, ingin dikatai orang, ingin mendapatkan nama baik di tengah-tengah masyarakat, maka nilai uang yang kita keluarkan berkorban 20 juta tadi tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak kita 1000 saja kita berinfak, tapi niatnya tulus dan ikhlas karena Allah, maka ini akan berlipat-lipat pahala. Maka hati-hati Bapak Ibu, Ramadan ini bulan ibadah, hampir 24 jam kita beribadah, tidur pun kita juga bisa jadi ibadah. Kalau salah-salah niat, ibadah itu akan sia-sia. Bersihkan rohani kita. Belum lagi kita bersihkan diri kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Bersihkan Bapak Ibu. Hilangan sifat ceke, sampili kariang, iri dan dengki, sombong, hilangkan semua sebelum masuk Ramadan. Kalau masih bersarang sifat iri, sifat dengki, sifat kikir, sifat sombong, sifat ria, maka ibadah kita tidak akan dinilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan rohaninya, dan celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Bapak Ibu, kalau ada kesalahan awak kepada Allah, mari kita taubat. Tapi kalau ada kesalahan kita sesama manusia, aku yang jadi barik. Kadang-kala lebih susah lo minta maaf ke manusia ketimbang minta ampun kepada Allah. Lebih barik lo Pak. Bako itu kadang bertetangga, basa bala rumah, basubuh tiap hari, ndak basa posapuan bertahun-tahun. Allah ketika kita melakukan sebuah dosa besar, Allah buka pintu ampunan, terutama di bulan suci Ramadan. Buktinya, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa saja, puasa saja dia bulan suci Ramadan dengan niat tulus ikhlas karena Allah, penuh keimanan,
maka Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Puasa saya baru Pak bisa menghapuskan dosa. Alun lain di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang mendirikan bulan Ramadan itu dengan ibadah, Allah ampunkan dosanya. Begitu Allah Maha Pengampun. Yang kadangkala manusia apa yang susah untuk memaafkan. Bapak Ibu, maka agar sempurna ibadah kita di bulan suci ini, mari kita saling melepaskan kesalahan dan membersihkan rohani kita. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah persiapan amalia. Apa persiapan amalia? Dari sekarang Bapak Ibu, dari awal Ramadan ini sudah ada rencana dalam kepala kita apa amalan-amalan yang akan kita tingkatkan selama bulan suci Ramadan. Kalau solat fardu, saya nyebut itulah jalih situnya. Setiap hari di luar Ramadan awak solat fardu jonya. Maksudnya adalah harus ada peningkatan ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini dengan di luar Ramadan. Mas, kalau sekiranya Bapak Ibu tidak pernah khatam Quran, membaca Quran 30 juz dari juz 1 sampai juz 30, tidak pernah awak cuba membaca sampai habis, maka targetkan Ramadan ini bisa menuntaskan baca Quran 30 juz. Lai bisa kira-kira itu Bapak Ibu? Pak perlu nak suara Ibu. Balai bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Puasa berhari Bapak Ibu? Insya Allah 30 hari. Ada yang 29 barangkali ya. Kalau sekiranya puasa awak 30 hari, maka targetkan baca Quran 1 hari 1 juz. Sehari tamat awak membaca 1 juz. Itu luar biasa Bapak Ibu. Maka amalan-amalan seperti ini harus kita tingkatkan agar kita tidak menyia-nyiakan Ramadan ini berlalu begitu saja. Rasulullah SAW bahkan setelah lewat pertengahan Ramadan masuk 10 terakhir, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, lalu beliau mengurangi jam tidurnya, beliau beriktikaf di masjid sampai subuh, salat subuh berjamaah. Satu malam itu Bapak Ibu Rasulullah beribadah, bahkan beliau minta izin sama istrinya tidak tidur di rumah. Baik itu Rasulullah itu tidak ingin menyia-nyiakan Ramadan itu berlalu Bapak Ibu. Jadi maka karena itu mari kita siapkan amalan-amalan apa yang akan kita lakukan selama Ramadan ini. Baik baca Qurannya, infak sedekahnya, zikirnya, tahajudnya dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, Ramadan ini bulan ibadah. Tentu yang penting kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Tidak bisa awak beribadah Bapak Ibu tanpa ilmu. Sadualahnya ibadah ko lahado tuntunan, lahado syariatnya, lahado ketentuannya. Puasa ada ketentuannya, solat tarawih ada ketentuan, berwuduk saja ada aturannya. Maka kita tidak bisa beribadah solat orang solat luawa, tarawih orang tarawih luawa, entah sah tarawih awak tak indah, entah lain sesuai syariat tak indah, bauduk orang bauduk luawa. Maka perkaya kita dengan ilmu agar ibadah kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, seorang dokter tidak akan mampu mau be pasien, mau be pasiennya, tidak akan mampu dokter itu menganalisa apa penyakit pasiennya kalau tidak punya ilmu. Makanya sekolah dokter itu tinggi, Pak. Lama biayanya kadang karena yang keselamatan nyawa orang. Maka dia tidak akan mampu mengobat pasiennya kalau tak punya ilmu. Urusan dunia saja butuh ilmu. Tukang masjid awal tidak akan mampunya mendesain masjid ko serancak kalau tidak punya ilmu. Kalau Pak pengurus mencari tukang,
membuat masjid ko yang ndak ahlinya doh, ndak ngaratinya doh, maka masjid ko ndak kasarancak doh. Maka begitu juga ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang akan kita lakukan kalau dengan ilmu, maka inilah ibadah yang akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya yang penting kita persiapkan adalah persiapan jasadiah, persiapan fisik, Bapak. Bapak fisik, Ustaz, puasa itu menahan makan, Pak. Siang hari menahan makan, menahan minum. Fisik kita tidak akan kuat sama seperti biasanya. Malam sambung lagi ibadahnya, tarawih, isya, tarawih, tambah witir, tambah lagi baca Quran, tambah lagi tahajud, tambah subuh. Penuh dengan rangkaian ibadah. Maka oleh karena itu, pelaksanaan ibadah Ramadan membutuhkan fisik yang sehat, fisik yang kuat. Jangan sampai bekobo masuk separuh Ramadan, asam murid ibu bangki, ndak tano ibu solat ke masjid lain. Niatnya lain ingin ibadah 30 malam, tapi asam murid lah tiba lo, ya. Kapalo lah mulai lo panjang-panjang, maka ibadah Ramadan kita nanti terganggu di tengah jalan. Tapi ada je orang bapak ibu ndak sakitnya do, ndak do panjang do, pertengahan Ramadan ndak lo datang ke masjid. Kece ibu ko kecewa kuas asam muridnya yang bangki rupanya sibuk membuat kue rayo. Ya. Kecewa asam muridnya sakit bangki kiranya sibuk membuat kue rayo. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, kita jaga kesehatan kita jaga pola makan kita jaga pola tidur kita agar kita bisa menunaikan ibadah terbaik di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Bapak Ibu, barangkali Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, barangkali. Laya doa Pak Ibu nang kemanjamin basubuk di Ramadan tahun bisua. Bu, laya menjamin Ibu, barangkali di antara kita yang hadir ini tahun besok lah mulai hilang cie-cie. Siapa nak dulu hilang? Beretong saya lah Bapak Ibu, saya nak dulu pai. Ya Bapak Ibu, maka oleh karena itu kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dan barangkali Ramadan terakhir buat kita. Tapi walaupun demikian kita tetap berdoa kepada Allah semoga kita tetap berjumpa dengan Ramadan tahun depan dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.